Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, 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 amin. Kita ngomongin Timnas U20 nih yang sebentar lagi akan berlaga di Piala Asia. Ya Bung, gimana nih persiapan Indonesia menghadapi Piala Asia? Iya, ini kan persiapan tentu sudah dilakukan lah oleh Coach Indra Safri ya. Mengingat bahwa ini adalah kesempatan betul Indonesia harus bisa memanfaatkan ini tampil di Piala Asia Under 20 ya. Karena ini juga pada akhirnya ini juga semacam kualifikasi untuk menuju Piala Dunia Under 20. Nah, kalau kita lihat bagaimana keseriusan dari Coach Indra Safri juga mungkin bisa diakomodir oleh PSSI. Makanya PSSI sendiri sepertinya sudah menyiapkan sebuah trial dalam event atau tajuk mini kompetisi yang rencananya akan mulai digelar di tanggal 27 Januari nanti, Bro. Berarti ini memang benar-benar mau menuju ke Piala Dunia nih ya Indonesia nih ya. Kan Piala Dunia itu ada yang senior ya kan. Kita sekarang saat ini berada di babak ketiga kualifikasi. Betul. Dan kemudian ada U20. Betul. Yang mana sebenarnya kan Piala Asia ini akan menjadi kualifikasi juga ya menuju ke Piala Dunia U20. Betul. U17 juga demikian. Ya. Ya saya pikir gini, kalau Indonesia saat ini levelnya sudah boleh dibilang di semua level usia masuk ke dalam level Asia, tentu kita tidak akan bisa berhenti di sini terus ya. Artinya target itu akan terus ditingkatkan seiring dengan kualitas yang berjalan. Saya pikir kalau misalkan kemudian ada target-target tertentu yang sepertinya menuju ke sebuah target yang lebih tinggi, itu sesuatu hal yang wajar saya pikir. Toh kita juga tidak mungkin kalau dulu ya saya asumsikan kalau dulu kita masih biasa bermain di level AFF ya level tertinggi berikutnya yang kita ingin capai adalah Piala Asia. Itu yang menjadi target. Tapi setelah Piala Asia sudah kita bisa masuk dalam ini ya kualifikasi tersebut, tentu target tidak boleh berjalan di tempat. Target harus juga meninggi. Apalagi di kualifikasi di Piala Asia ini juga Under 20 ini juga merupakan kualifikasi Piala Dunia nanti. Nah, dari 16 tim yang bermain di Piala Asia Under 20 di Cina nanti akan dipilih 4 tim terbaik dari hasil Piala Asia ini untuk menuju ke Piala Dunia Under 20. Dan ini kelihatannya perjuangan Indonesia di Piala Asia kalau ingin maju ke Piala Dunia ini nggak mudah juga ya, lawannya lumayan ini. Pasti. Saya lihat ada satu hal yang saya patut syukuri ya ketika PSSI akan menggelar mini kompetisi di tanggal 27 Januari nanti. Itu mengundang tim-tim seperti Suriah, kemudian kalau nggak salah Yaman ya, dan kalau nggak salah Suriah, Yaman dan India kalau nggak salah ya. Nah ini saya pikir kalau kita lihat pada level-levelnya, sementara ada 2 tim yang bermain di Piala Asia yaitu Suriah dengan Yordania, kecuali India ya, India tidak masuk ke dalam 16 tim yang masuk ke Piala Asia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia akan dihadapkan oleh tim-tim yang juga punya kualitas. Artinya menjelang Piala Asia yang akan berlangsung di China di bulan Februari, persiapan ini harus dimanfaatkan betul. Bahwa kalau kita sudah menatap mini kompetisi yang tujuannya adalah pemantapan menuju Piala Asia di bulan Februari, tentu kita asumsikan bahwa ini adalah finalisasi gitu loh. Jadi tidak lagi kita berusaha mencari formasi-formasi yang bagaimana gitu ya. Tapi kita sudah menemukan sebetulnya formasi yang definitif yang akan dipakai di Piala Asia nanti. Tinggal formasi yang definitif ini kemudian dimatangkan dalam mini kompetisi yang akan berjalan di 27 Januari. Nah, Bro, ini kan mini kompetisi ini maksudnya untuk mematangkan tim yang U20 nih. Betul. Tapi kan U20 sendiri itu kan tadinya ada 30 sekian yang nanti akan dibawakan 24. Betul. Sementara juga kan ada yang keluar masuk nih. Ya. Gimana, Bro? Iya kan itu biasa. Proses itu proses penyaringan itu hal yang biasa. Karena memang tentu Coach Indra Safri ingin memanggil sebanyak mungkin pemain-pemain yang dianggap punya kualitas. Seiring berjalannya waktu, tentu proses penyaringan ini juga kan
akan memunculkan nama-nama yang menjadi tulang punggung nantinya. Walaupun kita lihat tadinya kita punya harapan bagaimana seorang Matthew Baker itu juga yang tampil di U17 begitu bagus, kemudian dipanggil untuk oleh Coach Indra Safri. Ini juga kan memunculkan sebuah keingintahuan juga. Apakah Matthew Baker yang masih berusia 15 tahun ini bisa tampil di U17 di U20 gitu loh. Tapi memang pada akhirnya ada konflik of interest ya, konflik kepentingan antara keinginan dari PSSI, keinginan Indra Safri, keinginan mungkin juga Matthew Baker, ketika mereka ada kepentingan lain dari klub pemilik dari Matthew Baker, yaitu Melbourne Roar. Melbourne juga beranggapan bahwa ini kok pemain saya nih, pemain gue nih kok dipanggil di U17 juga dipanggil, U20 juga dipanggil. Tentu ada kekhawatiran juga. Pada akhirnya kemudian dari pihak Melbourne itu memberikan email kepada PSSI untuk mempertanyakan posisi dan status dari Matthew Baker. Akhirnya diputuskan oleh Coach Indra Safri bahwa Matthew Baker untuk sementara ini tidak diikutkan dulu di U20 gitu loh. Karena kalau dia dipanggil juga di U20 dikhawatirkan kalau tiba waktunya untuk tampil di U17 dia justru tidak bisa karena ada semacam kepentingan dari Melbourne Roar. Akhirnya keputusan itu yang diambil itu adalah suatu hal yang saya pikir ya masuk akal lah gitu ya. Menurut saya memang bagus kalau misalnya Matthew ini bermain di U17 daripada bermain di U20, karena di U20 sendiri pemain-pemain yang kualitasnya lebih bagus juga banyak gitu. Jangan sampai Matthew masuk di pasukan U20 tapi tidak dimainkan, kan sayang banget. Betul. Saya pikir juga apa yang disampaikan oleh Coach Indra Safri bahwa dia ingin mematangkan dulu Matthew Baker di U17 itu ada betulnya juga ya. Seperti juga yang disampaikan oleh Bro Eri bahwa alasan-alasan seperti ini juga jadi sesuatu yang masuk akal. Nah, apalagi kalau kita melihat bahwa penggawa dari U20 ini ada beberapa pemain yang mungkin akan bermain abroad nanti. Gitu. Wah, ini kalau kan ini kakaknya Matthew nih. Gimana nih bro, kan ada sentingan ini memang sentimen atau gimana ya? Ya, kan sempat juga ada informasi tim Baker juga dipanggil untuk U20 oleh Coach Indra Safri. Tapi setelah melalui proses seleksi, Coach Indra Safri merasa bahwa kualitas dari tim Baker itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kualitas bukan berarti kualitas individunya jelek, tapi bisa saja bahwa skema yang diusung oleh Indra Safri itu tidak mengakomodir gaya permainan dari tim Baker tersebut. Jadi pada akhirnya tim Baker ini tidak jadi dipanggil gitu loh. Nah, tapi di luar itu memang kan yang paling tahu mengenai kualitas dari tim Baker adalah Coach Indra Safri sendiri. Jadi apapun keputusan mengenai tim Baker yang dilontarkan oleh Coach Indra Safri, saya pikir itu adalah keputusan yang paling bijak dalam hal ini. Walaupun kita tahu bahwa kalau dari barisan permainan Indonesia di U20 itu kan masih nama-nama yang boleh dibilang sudah familiar juga di telinga kita. Ada Mesal Hamzah, ada Iqbal Gwijangge, ada Donitri, ada Mufi Hidayat, Kadek Arel gitu loh. Nah ini nama-nama yang memang sudah disiapkan oleh Indra Safri sejak lama, dan kita tahu bahwa kualitas mereka ketika kualifikasi Piala Asia itu kan Indonesia menjadi juara grup ya, menjadi juara grup dan otomatis bisa tampil di Piala Asia nanti di China. Dan saya pikir di level Asia Tenggara Indonesia lah yang bisa tampil di Piala Asia bersama dengan Thailand. Dalam hal ini pencapaian Indonesia sebagai juara grup, sedangkan Thailand adalah runner up gitu, salah satu runner up terbaik. Jadi boleh dibilang pencapaian dari timnas U20 kita itu justru lebih baik dari Thailand. Walaupun di Piala Asia nanti kita bergabung di grup yang waduh berat. Nah, menurut Roykom sendiri ini kemungkinannya sebelum ke Piala Asia ya, kita lihat dulu nih yang akan di mini kompetisi ini. Ini Indonesia bisa seperti apa nih, Bro? Ya, kita melihat di sini kan ada Suriah, ada Yordania dan India kalau nggak salah ya. Itu saya pikir ketiga kontestan atau peserta ya mini kompetisi ini
levelnya sama-sama aja dengan Indonesia ya. Oh. Apalagi kita melihat bahwa ini juga masih di level U20. Walaupun sebetulnya Coach Sintayong pernah memberikan kritisi ya, mengkritisi penampilan Indonesia waktu di kualifikasi Piala Asia ketika melawan Yaman. Pada saat itu Indonesia disampaikan oleh Coach Sintayong bahwa amunisi yang dibawa oleh Coach Indra ini masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah aspek fisik dan butuh pemain-pemain yang kemudian punya tinggi badan yang bagus. Dan saya pikir masukan itu pun juga diamini oleh Coach Indra Safri. Dia juga akhirnya mencari pemain-pemain yang betul-betul punya fisikal yang bagus, postur tubuh yang bagus. Dan kita bersyukur juga bahwa di situ ada pemain diaspora kita, Jens Ravan. Jens Ravan di kualifikasi Piala Asia kan begitu bagus ya. Dan kita punya harapan juga cukup besar terhadap penampilan Jens Ravan nanti. Jadi ketika melihat pada mini kompetisi di tanggal 27 nanti, saya sih cukup meyakini bahwa timnas kita bisa katakanlah bersaing dengan tim undangan nanti gitu. Dari situ juga kan sebenarnya sekalian uji coba juga ya buat Sintayong, buat Coach Indra bahwa pemain ini akan dimainkan di mana dan kapan untuk lawan mana ketika nanti di Piala Asia. Betul. Ya syukurlah bahwa yang dipanggil atau yang diundang ada 2 negara yang memang kebetulan tampil juga di Piala Asia. Ya, jadi ini juga kan untuk menciptakan atmosfer kompetisi yang begitu kuat ya menjelang Piala Asia yang bulan Februari sudah dilangsungkan nanti di China. Satu hal yang harus diapresiasi adalah ini PSSI bikin beginian ini kan lumayan, ini keren ini. Oh iya, itu bagus sekali. Saya pikir ya itu kan belakangan memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PSSI itu kelihatan sekali ya. Bahwa PSSI berusaha sekali untuk meningkatkan kualitas. Kualitas timnas dari segala level usia. Dari mulai level usia U17, U20, U23 dan senior, ini tidak main-main dalam hal ini PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Ini memang kita harus apresiasi bahwa ada semacam keinginan untuk PSSI merubah kualitas, meningkatkan kualitas, dan seiring dengan hal yang demikian tentu ekspektasi dari fans sepak bola Indonesia juga ikut meningkat. Walaupun belakangan engagement para fans sepak bola Indonesia agak sedikit berfluktuasi seiring dengan pergantian pelatih senior ya. Itu harus kita akui. Iya. Ya memang pergantian pelatih tim senior ini membuat penonton timnas atau penggemar atau pendukung timnas Indonesia ini pecah ya jadi 2. Walaupun sebetulnya gini ya, itu kan sesuatu hal yang mungkin di dunia profesional hal yang biasa ya, hal yang normal. Cuma menjadi tidak normal ketika STY yang mungkin sebagian orang menganggap dia juga seorang history maker, kemudian tiba-tiba dilengsarkan. Tapi kalau kita melihat bagaimana rangkaian apa yang coba diambil atau apa yang coba dipenuhi oleh PSSI untuk memenuhi target, tentu kebijakan PSSI ini bukan sebuah kebijakan yang terburu-buru atau kebijakan yang sembarangan saya pikir. Jadi kita lihat saja nanti ya. Walaupun saya sih masih punya optimisme bahwa dengan kehadiran pelatih baru pun, ketika pemain-pemain Indonesia yang sebetulnya punya harmonisasi yang bagus di dalam sebuah tim, ini sudah cukup kelihatan ya. Ada harmonisasi di antara pemain, sinergi yang sudah dapat. Itu akan memudahkan juga buat tim kepelatihan yang baru untuk memunculkan sebuah sinergi dalam sebuah permainan organisasi nanti. Ya. Yaitu kita balik lagi ke U20 ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana catch Indonesia di Piala Asia ya, tapi kita lanjutkan di video yang akan datang. Oke. Nah sekarang Sobat sendiri menuliskan bahwa apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari timnas U20 saat menjelang melawan kompetisi kecil ini. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.